Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Thumma raf'atal ihrami. Kemudian sesudah sholat duha yang paling afdal sholat sunat yaitu 2 rakaat mau ihram. Wa raka'at tawafi dan 2 rakaat sesudah tawaf. Wa raka'at tahiyati dan 2 rakaat tahiyatul masjid. Summa sunnatul wudu'i, kemudian sholat sunnah wudu. Wallahu a'lamu bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang sholat sunnah yang paling tinggi ganjarannya. Nggak boleh ngomong ganjar katanya begitu, jadi ngomongnya anak istri Anis gitu. Ada aja begitu. Pahalanya begitu katanya. Maka sholat sunnah yang paling tinggi itu sesudah sholat duha. Sholat sunnah yang paling tinggi adalah rakaatul ihram dan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram adalah kategorinya sholat sunnah yang punya sebab belakangan. Sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Jadi sholat sunnah itu ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya barengan, ada yang sebabnya belakangan. Mana yang sebabnya barengan? Yaitu sholat gerhana. Sebelum gerhana nggak boleh, sesudah beres gerhana nggak boleh dikerjakan selagi gerhana. Itu namanya sebabnya berbarengan. Berbarengan itu selagi. Ada yang sebabnya duluan, jadi duluan tuh jadi penyebab motivasi sholat lebih dulu dibanding ngerjain sholat. Jadi bila motivasinya lebih dulu disebutnya duluan. Bila motivasinya belakangan sementara sholatnya duluan, maka disebut sebabnya belakangan. Sholat sunnah ihram adalah sholat sunat yang paling tinggi sesudah sholat duha, namun kategorinya sholat sunat yang sebabnya belakangan. Apa tuh sebabnya belakangan? Sholat dulu baru ihram. Sholat dulu baru mengerjakan ihram. Jadi mengerjakan niat ihramnya sama sholatnya belakangan niatnya. Ihramnya belakangan. Sehingga sholat sunnah ihram itu kategorinya sebabnya belakangan. Untuk apa mengetahui sebab ini? Untuk kita mengerjakan ada ketentuan waktu. Jadi sehingga sholat sunnah ihram itu tidak boleh dikerjakan ba'da sholat asar, haram. Ba'da sholat subuh, haram adanya. Jangan sampai kita pergi ke Mekah bikin dosa. Bikin dosa di Rawabelong aja gede, apatah lagi bikin dosanya di Madinah atau di Mekah, istilahnya begitu.
Jadi bagaimana kalau kemudian saudara mau umroh begitu, jalurnya Madinah dulu dari travelnya. Jadi artinya ziarah dulu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang travel itu menyuruh kalau mau ke Mekah disuruh sholatnya di jamak sama dia, di jamaknya di Masjid Nabawi. Umpamanya berangkatnya jam 2 begitu, harus atau jam 1 lah, jam 2 istilahnya kalau di Arab itu. Jadi kita sholat dohor di Nabawi, habis dohor disuruh lanjutin asar di jamak. Artinya berarti kita sudah sholat dohor, sudah sholat asar, sudah berangkatlah jam 2 ke Bir Ali namanya, kurang lebih 10 kilo dari Masjid Nabawi. Tapi kita udah sholat asar, masuk tuh di Masjid Bir Ali, kita sholat sunnah ihram, namanya dosa, dikit dosanya dekat Nabi Muhammad gede. Jadi umrohnya bukan dapat pala, dapat palu nantinya. Gara-gara kita tidak tahu aturan-aturan ibadah. Kita harus pahami, kalau kita cerdas, dohornya gak usah sholat kalau mau di jamak mah. Begitu, gak usah sholat di Nabawi, jarang aja. Ntar sholatnya di Bir Ali, jadi sholat sunnah ihram dulu, baru sholat dohor, baru sholat asar. Begitu. Boleh-boleh, karena nggak bolehnya sesudah sholat asar. Kalau belum sholat boleh walaupun udah asar. Begitu. Ini harus kita mengetahui. Ihram apa? Terserah ihramnya, mau ihram haji ke, mau ihram umroh ke, pokoknya sholat sunnah ihram sesudah sholat asar, sesudah sholat subuh, tidak boleh. Hukumnya haram, begitu, haram. Begitu di dalam kitab Fathul Qarib, wa khamsatu awqatin la tusalla fiha illa ma lahu sababun mutaqaddimun aw maqarim. Ada 5 waktu diharapkan sholat kecuali yang sebabnya duluan atau barengan, yang haram sebabnya belakangan, termasuk sholat sunnah ihram. Begitu. Sholat sunnah ihram ini berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Lebih dari 2 boleh saja, nggak mengapa. Biar banyakan gitu silahkan, tapi 2 rakaat sudah memadai, sah. Baca suratnya apa? Udah surat langganan apaan? Iya punya kulhu tuh, apal nggak? Iya namanya langganan, mesti apal. Masuk gang-gang di pojokan aja kalau langganan mau apa? Langganan warung poiti di pojok nyampe juga langganan. Begitu. Sholat sunnah ihram. Jadi saudara kalau mau sholat sunnah ihram waktunya ba'da asar, ba'da sholat asar kita jangan. Jadi kita nggak usah sholat sunnah ihram, hilang. Kalau masuk ke Khulaifah atau Masjid Bir Ali, udah sholat tahiyatul masjid aja niat. Begitu, boleh. Kalau begitu. Tapi kalau sholat sunnah ihram nggak boleh. Ingetin, dilarang ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Jangan gitu. Jadi kita pikirin tuh, kita mau ngambil umroh dari tanah ini asar atau subuh, dilihat berarti sholat sunnah ihram dulu baru sholat subuh, atau sholat sunnah ihram dulu baru sholat asar. Walaupun udah jam 4 istilah kita, nggak apa-apa kalau kayak begitu. Boleh saja. Yang nggak boleh itu sesudah sholat
asar sampai maghrib, sesudah sholat subuh sampai kira-kira jam 4 juga sekitarnya, begitu. Itu sampai waktu isyraq itu baru boleh. Ini sholat sunnah ihram, begitu. Sholat sunnah ihram itu kalau kita mau ihram, begitu, sholat dulu. Sebetulnya bukan sholat doang, banyak aturannya. Karena kita lagi ngomongin sholat sunnah aja, mandi dulu, mandi ihram. Kalau jaraknya nggak jauh masih boleh lah, kayak di Madinah dari hotel gitu, masih boleh karena jaraknya dekat ya, paling 10 menit. Marah nih daripada Birali, mandinya di hotel, mandi ihram. Tetapi disediakan di semua tempat-tempat ihram itu disediakan tempat mandi. Mandi dulu, mandi ihram namanya. Udah mandi, baru dah sholat sunnah ihram, begitu. Ya kalau masuk masjid dulu, lalu sholat sunnah ihram, begitu. Tapi diingat-ingat kalau ba'da sholat asar pada sholat subuh haram. Ini yang harus diingat. Jadi hubungan ibadah ini, umroh itu bukan umroh doang, tapi dengan berbagai rangkaian ibadah yang lainnya harus kita pahami betul. Intinya kalau saudara mau umroh, begitu tanya dah sama ustadz, sama kiai yang ada di kampungnya. Karena travel mah ngadain manasiknya sekali, itu juga bukan manasik mau bagi koper biar agak repot nganterin, begitu. Emang begitu. Kalau saya punya travel juga begitu. Jadi biar agak repot nganterin, dia datang, jadi ambil sendiri, sama bilangin nanti berangkatnya jam manu, itu nggak ada hubungan dengan manasik, namanya teknis, bukan manasik. Berangkatnya jam manu ya dari rumahnya. Nanti bawa kopernya berat sekian, bawa cairannya jangan lebih, itu doang teknis begitu. Kita harus belajar supaya nggak buang duit ke Mekah ke Madinahnya, begitu. Kalau kita ngerjain begitu kan kita jadi dosa, dekat Nabi repot, begitu. Jadi masalah kayak sekarang masuk ke Raudhah, waktunya dibatasi, kita dapat izin tasrih namanya, surat izin ke Raudhah ba'da asar. Nah kita sholat sunat di Raudhah, maka jadi dosa, begitu. Jadi dekat Nabi lagi dosanya di sampingnya, dikemplang sama Nabi. Cuma nggak berasa aja dia domelin sholat apaan, kata Nabi, begitu. Kita harus pahami itu semua aturan-aturan ibadah. Ini bukan Mekah. Kalau Mekah 24 jam bebas. Kalau Mekah begitu mau sholat apa aja jadi. Kalau di Mekah kata nabinya ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tawfa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai Bani Abdi Manaf, yakni wahai kaum muslimin, jangan larang orang tawaf, jangan larang orang sholat, mau malam, mau siang, mau jam berapa ya, di kota Mekah. Mau di hotelnya, kalau masih di masjid jadi, yang penting masih Mekah. Tapi di luar Mekah masih banyak aturan yang kita harus pelajari dan kita harus pahami betul-betul. Intinya sholat sunnah ihram kategorinya sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Ba'da sholat subuh haram, ba'da sholat asar haram adanya, begitu.